Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, sebelumnya kita membahas tentang teori kedaulatan Tuhan. Sekarang macam-macam teori hukum tata negara itu yang kedua itu ada juga teori kedaulatan raja. Kita akan membahas tentang teori kedaulatan raja. Apa itu kedaulatan? Sebelumnya pernah dibahas ya di pertemuan pertama itu kedaulatan. Mungkin. Oh, belum, belum ya. Belum dibahas. Kedaulatan berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin, yaitu supranos yang berarti tertinggi, tertinggi. Kedaulatan berarti juga kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri. Oke. Yang ketiga, dalam teori klasik, kedaulatan bisa berada pada rakyat, hukum, Tuhan. Pertemuan sebelumnya yang pertama itu kedaulatan pada Tuhan, kedaulatan Tuhan, atau raja dan juga raja. Pengertian teori kedaulatan raja yang ini teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan raja. Lanjut, sumber kedaulatan yaitu juga kehendak raja. Yang ketiga, tidak ada yang dapat membatasi kekuasaan raja, termasuk hukum dan rakyat. Jadi raja di atas segalanya. Dan sebelumnya kan Tuhan, semuanya bersumber pada Tuhan. Sekarang eh, sumbernya kedaulatan yaitu kehendak raja. Yang sebelumnya kan kehendak Tuhan yang disampaikan kepada raja. Nah, yang sekarang ini yaitu kehendak raja. Jelas ya. Berarti kekuasaan yang paling tinggi, yang berhak dalam segalanya di negara ataupun wilayah itu adalah raja. Kalau dulu bahasanya kerajaan. Lanjut. Eh, Tokoh pendukung teori. Ada Jin Budin. Kekuasaan mutlak menurut Jin Budin. Budin berpendapat bahwa kedaulatan raja bersifat mutlak. Mutlak, ya. Artinya raja memiliki kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang dan memerintah negara tanpa campur tangan pihak lain. Kekuasaan penuh bersifat mutlak. Raja ini kehendaknya bersifat mutlak. Tidak boleh ada undang-undang aturan yang memerintah raja, tetapi raja yang membuat undang-undang itu. Jelas ya. Yang kedua juga tidak terikat hukum. Dalam pandangan Budin, kedaulatan raja tidak terikat oleh hukum yang dibuatnya sendiri atau pihak lain atau oleh pihak lain. Raja berada di atas hukum dan memiliki wewenang untuk mengubah atau meniadakan hukum yang berlaku. Jadi raja itu tidak terikat oleh hukum yang dibuatnya sendiri. Raja tersebut misalnya membuat peraturan ataupun undang-undang ini, tetapi dia pribadi tidak terikat. Bahkan hari ini membuat detik ini membuat aturan ataupun undang-undang berfatwa misalnya kan, membuat titah raja misalnya. Tetapi 5 detik lagi raja berubah pikirannya, lalu membuat undang-undang baru, maka kehendak raja sudah itu. Ya, lanjut. Nah, juga ada Thomas Hobbes berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara harus berada di tangan satu penguasa tunggal. Oh, ini lebih kepada artinya dalam suatu negara harus
satu raja ataupun pemimpin. Tidak boleh ada dua pemimpin intinya itu. Bahwa yang disebutnya sebagai Leviathan. Hobbes meyakini bahwa tanpa adanya kekuasaan absolut ini, manusia akan terjerumus dalam keadaan alamiah yang penuh kekacauan dan perang semua melawan semua. Oh, intinya untuk perdamaian lah. Agar dalam suatu negara itu tidak ada cekcok, ya tentunya harus satu pemimpin saja menurut Hobbes, menurut Thomas Hobbes, begitulah. Terus ciri-ciri teori kedaulatan raja ya. Kekuasaan bersifat absolut dan turun-temurun bisa dipahami. Terus yang kedua, rakyat dianggap sebagai subjek, bukan pemilik kedaulatan. Artinya, iya, rakyat dianggap sebagai subjek, bukan yang memiliki kedaulatan. Tidak ada ruang untuk demokrasi atau partisipasi rakyat. Semuanya adalah kehendak raja. Implementasi dalam sejarah. Eh, Dalam sejarah ada Perancis di bawah Raja Louis dulu ya. Louis Raja Louis keberapa ini? 14 ya. Itu negara adalah saya. Jadi gerak-geriknya adalah gerak-gerik negara. Jadi apa yang diucapkannya, apa yang menjadi tingkah lakunya, itu adalah tingkah laku negara. Jadi Raja Louis sendiri itu yang ada yang merupakan sebuah negara katanya Raja Louis yang menjadi aturan. Lanjut ya. Inggris sebelum Magna Carta 1215. Dulu Inggris ada sampai sekarang sih Inggris masih sistem kerajaan monarki. Eh Kerajaan-kerajaan absolut di Eropa abad pertengahan. Dulu Eropa sebelum mengenal yang namanya Reichstag itu semuanya di situ menganut sistem kerajaan. Dalam hukum tata negara modern, teori ini tidak lagi relevan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Nah, menurut pandangan hukum tata negara nih, dalam hukum tata negara yang modern, teori ini tidak lagi relevan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Namun, teori ini menjadi dasar evolusi sistem kerajaan menjadi monarki konstitusional. Jadi dari monarki itu dari kerajaan itu menjadi monarki konstitusional. Contohnya Inggris saat ini. HTN mempelajari teori ini untuk memahami sejarah pembentukan negara modern. Jelas, tidak perlu dipanjang lebarkan ya. Nah, kritik terhadap teori ini mengabaikan hak asasi rakyat. Yang kedua, potensi tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Terus terakhir tidak adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Relevansi saat ini. Teori kedaulatan ya, teori kedaulatan raja ini apakah masih relevansi? Masih terlihat dalam sistem monarki absolut, misalnya Arab Saudi. Jadi ada ya yang masih menggunakan sistem monarki ini, sistem raja, itu Arab Saudi. Sebagian nilai simbolik tetap ada dalam monarki konstitusional. Seperti yang tadi dijelaskan, Inggris, itu, Jepang, sebagian nilai simbolik. Artinya raja adalah nilai simbolik dalam negara itu.
Terus dalam studi hukum tata negara, teori ini memberi pemahaman tentang asal-usul kekuasaan negara. Pada kesimpulannya, teori kedaulatan raja merupakan cikal bakal sistem pemerintahan modern. Terus, yang kedua, memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pembatasan kekuasaan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya bahwa kita tidak akan mengenal yang namanya republik, kita tidak akan mengenal yang namanya kedaulatan rakyat, demokrasi tanpa mengalami dulu itu tanpa mengalami yang namanya dari sistem kedaulatan Tuhan terus ke raja, terus berkembang lagi menjadi sistem kedaulatan rakyat dan lain sebagainya. Hal ini merupakan cikal bakal adanya sistem perintah modern hari ini. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu eh, pertemuan pada pertemuan yang ketiga ya. Pada pertemuan yang ketiga, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Apabila yang ada yang mau ditanyakan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.